Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-karunia dan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua. Dan juga tidak lupa semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Jamaah sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang sangat penting di dalam agama kita adalah masalah wala wal bara, cinta dan benci. Bukan masalah cinta dan benci saja, namun di sana ada penjagaan keistiqomahan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep wala wal bara inilah yang menjadikan seorang bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti dari wala? Wala itu adalah mencintai. Sedangkan bara artinya adalah berlepas diri. Siapa yang harus kita cintai? Yang harus kita cintai adalah orang-orang yang beriman. Yang harus kita cintai adalah orang-orang yang beriman. Siapapun mereka, berasal dari manapun. Ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cintai mereka. Kita wajib mencintai mereka. Wala di dalam agama. Kemudian bara itu membenci, berlepas diri. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka, dari manapun mereka, bahkan kalaupun seandainya mereka itu adalah kerabat kita sendiri, maka kita tidak boleh mencintainya dalam urusan agama. Tidak boleh mencintai dalam urusan agama, mendukung dalam urusan agama. Tapi di dalam masalah bermuamalah, Allah Subhanahu wa taala tetap merintahkan kita untuk berbuat baik. Dalam surat Luqman jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sana ada pelajaran tentang wala wal bara. Wa in jahadaka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa? Tentang orang tua yang memerintahkan anaknya untuk melakukan kesyirikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Ini walanya. Kalau mereka berdua memerintahkan dirimu untuk melakukan kesyirikan, fala tuti'huma, jangan taati. Berlepas diri dari itu semua, enggak boleh ditaati. Tapi tetap dalam urusan dunia kita diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli mereka dalam urusan dunia dengan cara yang baik. Kalau kita membaca sirah Nabi SAW, pelajaran berharga kita ambil dari kehidupan beliau. Beliau tidak mencintai orang kafir tentunya, baik Yahudi maupun Nasrani. Tapi Nabi SAW tetap berbuat baik kepada tetangga-tetangganya yang Yahudi misalnya. Tetap berbuat baik kepada mereka.
Bukan berarti mencintai mereka, tapi dalam urusan dunia, dalam urusan adab dan akhlak, tetap kita mendahulukan berbuat baik. Tunjukkan adab dan akhlak yang mulia kepadanya. Dan Nabi SAW telah menyebutkan bahwasannya di antara tali yang paling kuat untuk mengikat keimanan, kata Nabi SAW, awsaqul urul iman. Yang paling kuat, tali yang paling kuat mengikat keimanan adalah al-muwalah fillah. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'ada fillah, dan membenci pun karena Allah Subhanahu wa taala. Wal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ketika kita bermuamalah dengan non-muslim misalkan, maka dasari muamalah kita untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mendasari muamalah kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Bermuamalah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Berbuat baik dalam urusan dunia, oke, berbuat baik dalam urusan dunia. Namun ketika sudah masuk dalam ranah agama, tidak ada lagi di sana istilah mualah dengan mereka. Sehingga Pak, ini pertanyaan yang terus berulang setiap tahun tentang apa? Hukum mengucapkan. Ini yang perlu kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara sekian banyak manusia menjadi seorang muslim. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga keimanan kita dengan apa? Dengan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan orangnya yang kita benci. Tapi apa? Tapi penyimpangan di dalam jalan hidupnya yang kita musuhi, yang kita benci. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mualah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melihat ada orang yang beriman, orang soleh, kita cinta sama mereka. Ketika melihat orang yang kafir, orang yang dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, benci kekufurannya, bukan dibenci orangnya. Dibenci kekufurannya, bukan dibenci orangnya. Doakan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Boleh enggak mendoakan kebaikan untuk orang yang tidak beriman? Boleh. Ketika mereka masih hidup, didoakan kebaikan, semoga Allah memberikan hidayah. Boleh. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Mendoakan siapa? Dua Umar. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan masuk Islamnya salah satu dari dua Umar. Memintakan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa memberikan hidayah. Yang bisa memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian juga kisah Nabi SAW ketika beliau dakwah di Taif. Ketika Nabi SAW berdakwah di Taif, dilempari batu, dicaci, dicela, dihina. Kemudian datang malaikat yang menawarkan untuk menimpakan gunung atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mendoakan kebaikan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Ada di anak keturunan mereka nanti yang menjadi pembela-pembela Islam. Jadi yang dibenci bukan personalnya, tapi penyimpangan dan kekufurannya. Sehingga kita diperintahkan untuk tetap berbuat baik kepadanya dalam urusan dunia. Bermuamalah dengan baik dalam urusan dunia, mendoakan kebaikan jika perlu. Ini wala wal bara yang harus diperhatikan. Aku qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.